Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran online dengan keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, di mana kita masuk kepada materi bab yang kedua, yaitu tentang kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama, kita membahas tentang masa praaksara. Nah, saya kira kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata praaksara. Nah, seperti yang sudah tertulis di dalam PowerPoint, kalian bisa sambil membaca. Praaksara ini di mana manusia purba belum mengenal adanya tulisan. Nah, zaman ini berlangsung di Indonesia sampai abad ke-Masehi, di mana satu-satunya sumber untuk memenuhi kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan berupa artefak, kemudian alat-alat kehidupan, serta fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Nah, zaman praaksara ini berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Nah, seperti poin yang kedua, itu di sini dijelaskan masa aksara ini manusia sudah mengenal tulisan, yaitu pada abad keempat Masehi lah manusia baru mengenal adanya tulisan. Dari abad ketiga sampai abad keempat, itulah sela waktu di mana manusia purba baru mengenal adanya tulisan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian masa praaksara berdasarkan geologi. Nah, yang pertama ada namanya Arkeoikum atau Azoikum. Bisa kalian lihat, Arkeoikum ini diartikan sebagai masa awal, di mana masa awal pembentukan bumi dari inti sampai kulit. Nah, sementara Azoikum yaitu zaman di mana sebelum adanya kehidupan. Zaman ini berlangsung sekitar 2500 tahun yang lalu. Nah, yang kedua, di sini ada namanya Paleozoikum atau zaman primer. Nah, zaman ini disebut dengan zaman bumi purba, di mana zaman ketika permukaan bumi mulai berbentuk hidrosfer maupun atmosfer. Nah, zaman ini berlangsung antara 340 juta tahun yang lalu, di mana mulai ada tanda-tanda kehidupan dengan munculnya organisme bersel tunggal, yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak. Selain muncul tanda-tanda kehidupan organisme bersel tunggal, muncul juga organisme yang membentuk organ tubuh yang lebih kompleks, yaitu seperti jenis invertebrata bertubuh lunak. Itu contohnya kita bisa dapat ambil seperti ubur-ubur, kemudian ada cacing, dan koral. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini disebut dengan zaman sekunder. Zaman sekunder atau disebut dengan zaman kedua. Nah, zaman ini berlangsung kurang lebih sekitar 140 juta tahun yang lalu, di mana kehidupan sudah berkembang sangat cepat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak, terutama reptil yang membentuk sangat besar seperti dinosaurus yang panjangnya hampir 12 meter dan Atlantosaurus panjangnya hampir 30 meter. Nah, pada zaman ini juga muncul burung dan binatang menyusui. Sebenarnya sudah ada, namun tingkatannya masih rendah. Nah, seputar ini saya kira kalian bisa sedikit memahami sebelum kita masuk ke dalam zaman yang berikut. Nah, untuk lebih jelas, sambil kalian baca buku LKS-nya, jika kurang paham atau kurang mengerti apa yang saya sampaikan, silahkan ditanyakan. Nah, yang terakhir kita masuk kepada zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini disebut juga zaman baru, berumur kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi sudah mulai membaik, perubahan cuaca tidak
terlalu begitu ekstrim dan perkembangan sudah sangat pesat. Nah, zaman ini dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama zaman tersier dan yang kedua zaman yang kuarter. Nah, zaman zaman tersier ini setelah zaman reptil raksasa punah terjadi perkembangan jenis kehidupan lain. Seperti munculnya primata dan burung tidak bergigi berukuran besar yang hampir menyerupai seperti burung unta. Nah, saya kira kalian sudah pernah melihat seperti apa sih burung unta itu. Nah, selain burung unta, muncul juga fauna laut, ikan, dan moluska. Nah, terlebih dari itu muncul juga ada tumbuhan berbunga yang terus berevolusi menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Selanjutnya kita masuk kepada zaman kuarter. Nah, zaman ini berlangsung antara 600 tahun yang lalu. Di mana zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, kala Pleistosen ini berkisar antara 600 tahun yang lalu, di mana keadaan flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistosen sangat mirip dengan flora fauna yang hidup pada masa sekarang, di mana pada masa era ini muncul manusia purba jenis Pithecanthropus erectus. Dan Pithecanthropus erectus ini kita akan bahas pada materi minggu lalu tentang jenis-jenis manusia purba. Nah, sedangkan kala Holosen dimulai 20.000 tahun yang lalu hingga dewasa saat ini, di mana kala Holosen atau sering kita sebut aluvium, maaf maksud saya, dimulai 20.000 tahun yang lalu hingga dewasa saat ini muncul adanya manusia cerdas atau sering disebut Homo sapiens yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai nenek moyang dari manusia modern. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, untuk manusia purba kita akan membahasnya minggu depan setelah kalian memahami apa sih itu praaksara dan aksara. Nah, sekian penjelasan saya pada pagi hari ini. Jika kurang memahami ataupun ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada saya ataupun sambil membaca bukunya. Nah, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk selalu belajar di rumah.